semua, kami dari kelompok 4 Farmasi Lingkungan Institut Teknologi Sumatera akan menampilkan video edukasi mengenai penyakit DBD. Tapi sebelum video dimulai, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Lugede Ellen Setiawati dengan NIM 1212611 dari Prodi Farmasi. Di sini saya sebagai pembuat PowerPoint serta poster. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila HT dengan NIM 121260074. Di sini saya berperan sebagai dokter. Perkenalkan, nama saya Rensi Violita Vanenbok Show dengan NIM 121260076 dari program studi farmasi. Di sini saya sebagai kameramen dan editor. Izin memperkenalkan, saya Ariel Septian Nadia Putra dengan NIM 121260102 dari Prodi Farmasi. Saya sebagai penulis skrip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zari Tamsil, NIM 121260104 dari Prodi Farmasi. Di sini saya sebagai anak dari keluarga saya sendiri. Halo, perkenalkan nama aku Arif Sumacayani, NIM 121266008 dari program studi farmasi. Di sini aku sebagai pemeran, yaitu sebagai tetangganya Bu Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia, NIM 121260100 dari program studi farmasi. Saya di sini sebagai pemeran Ibu Zahri. Perkenalkan, nama saya Berlian Sihite dengan NIM 121260143 dari program studi farmasi. Saya di sini sebagai pembuat skrip dialog dan setting. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sultan Hasanah dengan NIM 121260099 dari Prodi Farmasi. Di sini saya sebagai pembuat skrip dialog. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Khairul Fikri dengan NIM 120160073. Saya sendiri berperan sebagai Pak RT. Terima kasih. Pada 15 Juni, Kementerian Kesehatan mencatat sepanjang Januari hingga awal Juni 2022, ada 45.387 kasus DBD terjadi di Indonesia dengan jumlah kematian mencapai 432 kasus. Kasus tertinggi ditemukan di 10 provinsi termasuk DKI Jakarta. Di Jakarta, RSUD Budi Asih Jakarta Timur menyatakan belum mengalami peningkatan jumlah pasien DBD. Pada 18 Juni hanya ada 13 pasien DBD yang menjalani perawatan. Rumah sakit ini siap bila terjadi lonjakan kasus DBD dengan melakukan sejumlah antisipasi, termasuk menjamin ketersediaan tempat tidur pasien. Teman-teman tahu nggak sih kalau sampah di sungai maupun di selokan salah satunya bisa menyebabkan genangan air. Nah, dari genangan air itu bisa jadi tempat tumbuhnya jentik-jentik nyamuk loh. Eits, tapi jangan lupa di bak mandi juga bisa loh jadi tempat jentik-jentik nyamuk. Bahayanya kalau sampai kita digigit nyamuk Aedes aegypti, kita bisa jadi sakit DBD. Contohnya seperti yang ada di video setelah ini. Kamu kenapa? Aduh, badan saya kayaknya nggak enak mah. Kenapa ya? Kayaknya kamu masuk angin deh. Minum obat aja ya. Iya mah. Gimana? Udah mendingan belum? Sepertinya sudah mah. Ya udah, jangan lupa makan, minum obat, terus istirahat lagi, oke? Iya mah. Tapi keesokan harinya Zari merasa tidak tenang dan demam lagi. Nah, bangun yuk, udah pagi nih. Iya mah. Kok badannya masih panas? Iya, dari tadi subuh badannya panas-panas lagi mah. Badannya pegel-pegel juga. Ya udah, nggak usah sekolah dulu hari ini, kita ke dokter aja yuk. Iya, baik mah. Sabar ya nak, kita tunggu dokternya dulu. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi dok, bukan saya tetapi anak saya. Anak saya demam tetapi suhunya naik turun, merasa badannya pegel dan sakit kepala. Oke, baik kalau gitu Bu, saya cek dulu ya Bu anaknya.
Maaf deh, boleh saya lihat ya tangannya? Nih Bu, bisa dilihat ya ada bintik-bintik merah. Oh iya, benar dok. Untuk saat ini saya bisa menyimpulkan kalau anak ibu ini terkena demam berdarah Bu. Karena dari pengecekan tadi hasilnya kan kulitnya berbintik merah. Selain itu ada gejala juga seperti yang ibu sebutkan, demam tinggi, mual, sakit kepala, hilang selera makan, dan juga lemas. Tapi harus melakukan pengecekan darah juga. Waduh, apakah anak saya harus dirawat, dok? Untuk saat ini lebih baik anaknya dirawat dulu sembari kita menunggu hasil labnya keluar, Bu. Dan akhirnya Zahri pun dirawat di rumah sakit karena DBD. Bu Nanda, dari mana Bu? Mbak Ayu, dari rumah sakit mbak, si Zahri sakit nih. Walah, si Zahri teh sakit apa Bu? Itu kata dokter sih sakit DBD mbak, tapi mungkin nyamuknya lagi berkembang biak, jadi banyak nyamuk deh. Gimana kalau kita langsung lapor saja Bu ke Pak RT agar dilakukan fogging di kompleks kita Bu? Iya, ayo Bu, biar nggak ada yang kena DBD lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Bu. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak, nyamuk Aedes aegypti lagi banyak loh Pak di komplek kita. Nyamuk apaan tuh? Nyamuk DBD. Oh, nyamuk DBD toh. Iya Pak, anak saya udah kena penyakit DBD Pak. Saya juga ingin melakukan fogging di esok hari. Wah, alhamdulillah deh kalau gitu Pak. Iya Mbak, saya menghimbau kepada warga semua agar tidak membuang air bersih yang ada di botol atau wadah apapun, agar tidak ada jentik nyamuk DBD yang hinggap karena jentik nyamuk suka hidup di air. Nah, ya mungkin itu dari saya Bu, Mbak. Terima kasih ya Pak. Oh iya Bu, Mbak, silahkan. Guys, pasti kalian gak mau kan sakit DBD kayak Zahri tadi? Tapi apa sih penyakit DBD itu? DBD atau demam berdarah Dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk demam berdarah atau Aedes aegypti yang menyebabkan kematian. Seseorang yang terkena DBD akan mengalami demam tinggi secara mendadak hingga mencapai suhu di atas 38 derajat Celcius. Selain demam, penderita DBD bisa mengalami sakit kepala berat, nyeri otot, mual, dan nyeri ulu hati, tanda-tanda pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah, serta timbul bintik-bintik merah pada kulit. Nah, lingkungan itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Dan nyamuk Aedes aegypti tinggal di tempat yang banyak genangan airnya, seperti bak mandi, selokan, WC, ataupun sungai. Ketika nyamuk sudah menggigit, maka kita bisa terinfeksi virus Dengue, sehingga kita bisa terkena penyakit DBD. Gejala yang biasa dirasain itu kulit bintik merah, demam tinggi, mual dan muntah, diare, sakit perut, maupun nyeri sendi. Apa sih yang harus kita lakukan kalau terjadi tanda gejala tersebut? Yang pertama, perbanyak minum air mineral. Kedua, kompres dahi dengan air dingin dan minum obat penurun demam. Ketiga, apabila gejala semakin memburuk, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat. Bagaimana sih cara pengontrolan nyamuk itu sendiri? Yang pertama, membunuh nyamuknya, baik dengan pestisida maupun dengan ovitrap, yakni dengan bak perangkap yang ditutup kasa. Cara kedua adalah membuat nyamuk transgenik supaya tidak terinfeksi oleh virus Dengue. Yang terakhir, pemberantasan sarang nyamuk yang efektif dan efisien melalui 3M. 3M itu sendiri yaitu yang pertama menutup tempat penampungan air. Yang kedua mengubur barang bekas. Yang ketiga menguras, yaitu menguras tempat penampungan air. Plus hindari gigitan nyamuk, rajin membersihkan lingkungan rumah dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menanam tanaman pengusir nyamuk. Teman-teman jangan lupa ya untuk basmi demam berdarah. Yuk, jalan.